Halo, kembali lagi di channel Mentari Education. Pada video kali ini, kita akan membahas pembahasan soal KSN bidang matematika SMA, seleksi tingkat kota atau kabupaten tahun 2020, untuk soal nomor 7 dan nomor 8. Sebelum kita masuk ke pembahasan soal, untuk teman-teman yang belum subscribe channel ini, silahkan di subscribe. Jika teman-teman merasa video ini bermanfaat, silahkan di share. Dan jika teman-teman menyukai video ini, silahkan klik tombol like. Oke, sekarang kita masuk ke pembahasannya. Anak-anak bisa perhatikan soal untuk nomor 7. Diketahui segitiga ABC dengan panjang sisi BC sama dengan 3, sisi CA sama dengan 4, dan AB sama dengan 5. Titik P terletak pada AB dan Q terletak pada AC, sehingga AP sama dengan AQ dan garis PQ membagi segitiga ABC menjadi dua daerah dengan luas yang sama. Panjang segmen PQ adalah, untuk yang pertama, pada soal diketahui bahwa sisi BC sama dengan 3, CA sama dengan 4, dan AB sama dengan 5. Dan jika kita perhatikan, segitiga tersebut adalah segitiga siku-siku karena sisi-sisinya membentuk triple Pythagoras. Nah, pertama kita gambar dulu segitiga ABC. Sisi BC sama dengan 3, sisi CA atau AC sama dengan 4, dan sisi AB sama dengan 5. Nah, karena ini merupakan segitiga siku-siku, maka luas segitiga tersebut adalah setengah dikali alas dikali tinggi. Alasnya berapa? 4 dan tingginya 3. Sehingga luas segitiga ABC sama dengan setengah dikali 4 dikali 3, yaitu sama dengan 6. Pada soal diketahui bahwa titik P terletak pada AB dan Q terletak pada AC, sehingga AP sama dengan AQ. Nah, kita buat terlebih dahulu titik P dan titik Q. Kemudian diketahui bahwa AP sama dengan AQ. Nah, kita misalkan AP dan AQ itu dengan variabel X. Dan sudut A ini merupakan sudut alfa. Kemudian pada soal diketahui garis PQ membagi segitiga ABC menjadi dua daerah dengan luas yang sama. Maka segitiga APQ itu merupakan setengah dari segitiga ABC, karena daerah APQ itu luasnya sama dengan daerah PQCB, sehingga luas APQ sama dengan setengah dikali luas segitiga ABC. Nah, luas segitiga ABC sudah kita dapatkan tadi, yaitu 6 satuan luas, sehingga luas segitiga APQ sama dengan setengah dikali 6, yaitu 3 satuan luas. Untuk selanjutnya, kita akan menentukan panjang PQ. Nah, kali ini kita akan menggunakan aturan kosinus, di mana PQ kuadrat sama dengan AP kuadrat. AP kuadrat kan X kuadrat, ditambah AQ kuadrat, itu juga X kuadrat, dikurang 2 dikali AP dikali AQ, yaitu 2 dikali X dikali X, dikali cos alpha. Nah, kemudian X kuadrat tambah X kuadrat kan 2X kuadrat. Min 2 dikali X dikali X, itu kan min 2X kuadrat. Cos alpha pada segitiga ABC kan cos samping per miring, yaitu 4/5. Sehingga cos alpha sama dengan 4/5. Kemudian kita keluarkan 2X kuadratnya, sehingga menjadi 2X kuadrat dikali 1 min 4/5. 1 ini kan sama dengan 5/5, sehingga 5 min 4 sama dengan 1. Sehingga PQ kuadrat sama dengan 2X kuadrat dikali 1/5. Sehingga hasilnya 2/5X kuadrat. Untuk selanjutnya, saya akan membuat garis bantu
pada segitiga APG, yaitu garis tinggi. Kita misalkan garis tingginya merupakan D. Kemudian tadi diketahui bahwa luas segitiga APG sama dengan 3. Nah, sekarang kita tentukan nilai D-nya dengan cara mencari luas segitiga APG dengan alasnya AG dan tingginya T. Luas segitiga APG kan diketahui sama dengan 3. Luas segitiga APG itu sama dengan setengah dikali alas kan AG. AG itu sama dengan X dan tingginya D. Setengah dikali X kali D sama dengan 3, karena luas segitiga APG sudah diketahui tadi sama dengan 3. Sehingga XD sama dengan 3 dikali 2, yaitu sama dengan 6. Untuk selanjutnya, anak-anak perhatikan segitiga APP aksen dan segitiga ABC. Nah, dua segitiga tersebut merupakan segitiga yang sebangun, sehingga kita dapat menggunakan rumus kesebangunan untuk menentukan nilai D-nya, di mana D per X sama dengan 3/5. Nah, tinggi per sisi miringnya sama dengan tinggi segitiga ABC per sisi miring ABC. Sehingga nilai D sama dengan 3/5 X. Nilai D sudah kita ketahui. Kemudian kita substitusi nilai D ke XD sama dengan 6. X dikali 3/5 X sama dengan 6. Sehingga X kali X sama dengan X kuadrat sama dengan 6 dikali 5 sama dengan 30/3. X kuadrat sama dengan 30/3. X kuadrat sama dengan 10. Nilai X kuadrat sudah kita ketahui. Kemudian kita substitusi nilai X kuadrat ke nilai PQ kuadrat. Nilai PQ kuadrat sama dengan 2/5 X kuadrat. Sehingga 2/5 kali 10. Sehingga PQ kuadrat sama dengan 4. Sehingga PQ sama dengan akar dari 4, yaitu 2. Maka panjang segmen PQ adalah 2, satuan panjang. Untuk selanjutnya, kita akan membahas soal nomor 8. Diketahui pada soal bahwa himpunan penyelesaian dari persamaan mutlak X plus 1 ditambah mutlak 19 per X min 1 sama dengan 20 min X kuadrat per 1 min X adalah interval sebagai berikut. Tentukan nilai dari B min A adalah. Untuk yang pertama, kita bisa perhatikan bahwa untuk intervalnya ini kita bisa tulis sebagai berikut. X lebih dari sama dengan A dan X kurang dari B. Kemudian kita perhatikan pada soal mutlak X plus 1 ditambah mutlak 19 per X min 1. Nah, nilai mutlak ini kan hasilnya selalu positif, sehingga hasil penjumlahan dari mutlak X plus 1 plus mutlak 19 per X min 1 itu pasti positif. Sehingga kita dapat tuliskan seperti ini. 20 min X kuadrat per 1 min X itu lebih dari sama dengan 0 karena hasilnya itu pasti positif. Kemudian kita jabarkan 20 min X kuadrat ini menjadi akar 20 plus X dikali akar 20 min X per 1 min X lebih dari sama dengan 0. Kemudian kita cari pembuat 0 dari ketiganya ini, dimana untuk akar 20 plus X pembuat 0 nya adalah min akar 20. Untuk akar 20 min X pembuat 0 nya adalah akar 20. Dan untuk 1 min X pembuat 0 nya adalah 1. Kemudian kita perhatikan, karena ini merupakan tanda lebih dari sama dengan 0, maka akar 20 ini menjadi tertutup. Dan min akar 20 menjadi tertutup. Namun 1 ini karena dia merupakan penyebut, dan ingat penyebut itu tidak boleh hasilnya sama dengan 0, sehingga 1 ini menjadi terbuka.
Selanjutnya kita akan menentukan tanda dari masing-masing posisi ini. Nah, untuk yang paling kanan kita tentukan tandanya. Perhatikan variabel x di sini positif dikali negatif, hasilnya negatif, dikali penyebutnya negatif sehingga hasilnya positif, maka daerah paling kanan ini menjadi positif. Kemudian kita perhatikan pangkat x ini kan pangkat 1, untuk yang ini juga pangkat 1 dan penyebutnya pangkat 1 sehingga jumlahnya ganjil, maka untuk tanda di sebelahnya akan selalu berubah. Di sebelah ini menjadi negatif, sebelahnya lagi menjadi positif, dan sebelah lagi menjadi negatif. Oke, sekarang yang akan kita cari adalah yang lebih dari sama dengan 0. Itu artinya yang bernilai positif, yaitu dari akar 20 ke kanan dan negatif akar 20 sampai dengan 1. Nah, kemudian kita perhatikan akar x plus 1 nya ini. Kita jabarkan dia menjadi dua kondisi, yaitu menjadi x plus 1 jika x lebih dari sama dengan min 1. Kemudian menjadi negatif x plus 1 jika x kurang dari min 1. Untuk selanjutnya kita perhatikan mutlak x min 1 yang penyebutnya ini. Kita jabarkan juga seperti yang di atas. Mutlak x min 1 bisa menjadi x min 1 jika x lebih dari sama dengan 1, dan mutlak x min 1 bisa menjadi negatif x min 1 jika x kurang dari 1. Nah, di sini ada pembatas 1 dan negatif 1. Kemudian kita buat lagi garis bilangan negatif 1 dan 1. Negatif 1 ini tertutup, sedangkan 1 ini karena di atasnya dia terbuka, yang di bawahnya juga terbuka. Kemudian kita peroleh beberapa interval yang akan kita uji, yaitu interval 1, interval 2, dan interval 3. Untuk interval 1 ini dari negatif akar 20 sampai negatif 1, interval 2 dari negatif 1 sampai 1, dan interval 3 lebih dari sama dengan akar 20. Nah, sekarang kita akan uji untuk interval yang pertama, yaitu dari negatif akar 20 sampai dengan negatif 1. Nah, untuk mutlak x plus 1 dengan interval x kurang dari negatif 1, yaitu menjadi negatif x plus 1. Kemudian untuk yang kedua yang ini, yaitu 19 nya tetap per mutlak x min 1 untuk interval x kurang dari negatif 1 adalah negatif x min 1, sehingga penyebutnya menjadi negatif x min 1 sama dengan 20 min x kuadrat per 1 min x. Selanjutnya kita samakan penyebutnya menjadi x plus 1 dikali x min 1 plus 19 per 1 min x sama dengan 20 min x kuadrat per 1 min x. Karena penyebutnya sama-sama 1 min x, jadi kita abaikan. Kita perhatikan saja pembilangnya. X plus 1 dikali x min 1 plus 19 hasilnya x kuadrat min 1 plus 19 sama dengan 20 min x kuadrat. X kuadrat plus 18 sama dengan 20 min x kuadrat. Nah, x kuadrat plus x kuadrat sama dengan 2x kuadrat. 20 min 18 sama dengan 2, sehingga 2x kuadrat sama dengan 2. Sehingga nilai x sama dengan 1 atau negatif 1. Nah, karena pada interval nilai x sama dengan 1 dan x sama dengan negatif 1 tidak tercantum dalam interval, maka untuk kondisi yang pertama tidak memenuhi. Nah, untuk selanjutnya kita lanjut ke interval yang kedua, yaitu dari negatif 1 sampai dengan 1. Kemudian kita perhatikan
mutlak X plus 1 nya ini. Untuk mutlak X plus 1 dengan interval X kurang dari 1, maka nilainya menjadi X plus 1 ditambah 19 nya tetap. Untuk mutlak X min 1 untuk interval X kurang dari 1 menjadi negatif X min 1, sehingga penyebutnya menjadi negatif X min 1 sama dengan 20 min X kuadrat per 1 min X. Kemudian kita samakan penyebut menjadi negatif X plus 1 dikali X min 1 ditambah 19 per negatif X min 1 sama dengan 20 min X kuadrat per 1 min X. Kemudian kita rubah bentuknya menjadi negatif X kuadrat min 1 ditambah 19 per 1 min X sama dengan 20 min X kuadrat per 1 min X. Karena penyebutnya sudah sama, maka kita bisa abaikan. Kita perhatikan pembilangnya saja. Untuk pembilangnya menjadi negatif dikali X kuadrat min 1 menjadi negatif X kuadrat plus 1 plus 19 sama dengan 20 min X kuadrat. 1 plus 19 kan 20, sehingga negatif X kuadrat plus 20 sama dengan 20 min X kuadrat. Min X kuadrat sama-sama dicoret, sehingga 20 sama dengan 20. Sehingga untuk interval yang kedua itu memenuhi. Lanjut kita ke interval yang ketiga, yaitu untuk X lebih dari sama dengan akar 20. Kita perhatikan kembali mutlak X plus 1 dengan interval X lebih dari sama dengan akar 20, yaitu kan yang ini yang di atas. Sehingga mutlak X plus 1 menjadi X plus 1 ditambah 19 nya tetap per mutlak X min 1 dengan interval X lebih dari sama dengan akar 20, yaitu yang ini, yaitu X min 1. Sehingga menjadi 19 per X min 1 sama dengan 20 min X kuadrat per 1 min X. Kita samakan penyebutnya menjadi X plus 1 dikali X min 1 plus 19 per X min 1 sama dengan 20 min X kuadrat per 1 min X. Kemudian menjadi X kuadrat min 1 plus 19 per X min 1 sama dengan 20 min X kuadrat per 1 min X. Min 1 plus 19 itu kan sama dengan 18, sehingga X kuadrat plus 18 per X min 1 sama dengan 20 min X kuadrat per 1 min X. Kemudian kita samakan penyebutnya. Untuk di sebelah kiri kita kalikan negatif agar penyebutnya menjadi sama di ruas sebelah kanan. Sehingga untuk pembilangnya menjadi min X kuadrat min 18 sama dengan 20 min X kuadrat, karena menyebutkan sudah sama, jadi kita abaikan. Jadi kita fokus ke pembilangnya saja. Maka min X kuadrat min 18 sama dengan 20 min X kuadrat. Min X kuadrat sama-sama kita coret, sehingga menjadi min 18 sama dengan 20. Nah, ini kan tidak memungkinkan, sehingga untuk interval yang ketiga tidak memenuhi. Maka yang memenuhi hanyalah interval yang kedua, yang ini. Sehingga sekarang kita fokuskan ke interval yang kedua. Untuk interval yang kedua diketahui negatif 1 kurang dari sama dengan X kurang dari 1. Nah, kita perhatikan interval yang sudah kita buat pertama, yaitu A kurang dari sama dengan X kurang dari B. Nah, kemudian kita kaitkan kedua interval tersebut, yaitu A kurang dari sama dengan X kurang dari B. Untuk A di sini kan sama dengan negatif 1, B-nya itu sama dengan 1, sehingga kita dapatkan nilai A sama dengan negatif 1 dan B sama dengan 1. Maka kita perhatikan ke soal. Yang ditanya adalah nilai dari B min A. Sehingga nilai dari B min A adalah 1 dikurang negatif 1, yaitu sama dengan 2.